Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ikhtara lana khairul anam alaihi afdhalus salatu wa atammus salam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada Selasa subuh pagi ini kita dimudahkan untuk melangsungkan kajian rutin, kajian kuliah subuh. Untuk hari Selasa adalah kajian akidah dari kitab ilmu Tauhid atau kitab Tauhid, dan nanti di Selasa terakhir diseling dengan kajian tafsir Al-Quran dari kitab Taisirul Karimir Rahman. Sebelum membahas mengenai tema hal-hal yang bisa merusak atau menghilangkan tauhid seseorang, yang kali ini berkaitan dengan berhukum kepada selain hukum Allah, yaitu perkara yang berat memang ya. Saya ingin mengingatkan lagi, pada dasarnya ilmu tauhid ini sangat penting karena kita hidup di dunia ini banyak ujian ya. Ujian dengan susah payah, tapi juga ujian ketika kita mendapatkan kemudahan atau ke lapangan. Dua macam ujian itu disebutkan dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un ya. Silakan dibacakan terjemahnya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ya, jadi kita di dunia itu hanya diuji. Jangan beranggapan bahwa dunia ini tempat yang kekal, tempat tujuan, tempat yang kita harus berhasil, dan hasil di dunia merupakan hasil yang hakiki. Tidak, dunia itu adalah tempat ujian karena kita akan merasai mati ya. Maka ingatlah, kalian semua akan kembali kepada kami, kembali kepada Allah dalam pengadilan, apakah lolos dari ujian dunia atau tidak, yaitu apakah bisa mengatasi ujian berupa kesusahan dengan bersabar, dan ujian berupa kesenangan dengan bersyukur dan beribadah. Nah, memang yang saya pilih tadi surat-surat yang jarang juga saya baca, jadi kadang-kadang ada lupanya ya. Itu yang dipilih karena ada ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang ujian tadi. Yang pertama di surat 90, surat Al-Balad, itu di ayat keempat Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad ya. Itu tujuannya ya. Kadang-kadang kalau kita jadi imam juga harus ada planning harus ada planning, baca apa di rakaat pertama dan kedua, kemudian apa pesan yang ingin disampaikan kepada makmum ya. Karena saya sekarang juga menyampaikan kajian, maka saya jelaskan planning yang dipakai, kenapa saya bacakan ayat-ayat tadi ya. Surat ke-90 ayat keempat. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi kita tuh tadinya orang tua kita, artinya asal muasal manusia, yaitu bapak kita Adam dan istrinya Hawa, itu ditempatkan di tempat yang nyaman di surga ya. Tapi karena Allah telah menakdirkan Adam itu nanti jadi khalifah di bumi,
Maka dalam kenyamanannya Allah memberi aturan jangan mendekati satu pohon terlarang yang disebut syajaratul khuldi oleh iblis. Iblis menyebutnya syajaratul khuldi. Jadi kita sebut saja itu pohon terlarang, ya nggak usah disebut pohon khuldi, ya. Karena itu bukan nama yang resmi, ya. Bukan nama yang resmi, tapi nama yang dibuat oleh iblis untuk menipu Adam. Bahwa itu adalah pohon khuldi, pohon kekekalan yang kalau kalian memakan buahnya kalian akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan putus dan kalian akan hidup seperti malaikat. Jadi diiming-imingi dengan istilah syajaratul khuldi, ya. Tapi kita sebut saja itu pohon yang terlarang, ya. Kemudian larangan itu ditetapkan oleh Allah sambil Allah juga mengetahui bahwa nanti Adam akan melanggarnya, ya. Makanya kata Rasulullah SAW pernah terjadi perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Nabi Musa mempertanyakan, wahai Adam, engkau yang membuat kami sengsara, harus luntang-lantung di dunia, ya. Padahal kalau engkau tidak melanggar larangan, kami juga akan terlahir di surga. Lalu Nabi Adam membantah, wahai Musa, engkau kan bisa berbicara langsung dengan Allah, engkau telah dimuliakan oleh Allah. Mengapa engkau tidak menerima bahwa Allah sudah menetapkan aku untuk turun dari surga sejak sebelum aku terlahir, sejak sebelum aku diciptakan, kan gitu, ya. Jadi hujah Adam mengalahkan Musa, itu kata Rasulullah SAW. Kalau sudah terjadi itu nggak boleh kita nganahan-naha, ya. Kenapa begini, kenapa begini, ya sudah, ridho saja, jalani saja bagaimana kita harus menyikapinya dengan benar. Nah begitu. Nah karena kita sudah jadi turunan Adam yang hidup susah payah di dunia, maka lebih baik kita memilih susah payah dalam keadaan beriman, ya. Jangan sampai udah susah, udah payah nanti masuk neraka. Nah gitu. Jadi jangan anggap susah ya jadi orang beriman mah harus makan makanan halal, harus beribadah, harus ini, harus itu. Padahal orang yang kafir pun susah, ya. Orang yang masuk neraka pun susah. Ada orang karena ingin kaya datang ke dukun, lalu dia dikasih anjuran, kamu berendam saja di danau itu 7 hari 7 malam, ya. Nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan menyeru kepada jin penunggu danau tadi. 6 hari dia kuat, hari ke-7-nya mati, ya, masuk neraka kan. Jadi sama, orang masuk neraka juga susah payah kan gitu, ya. Atau orang bersenang-senang dengan dugem di dugem itu dunia gemerlap, atau durem, ya, dunia remang-remang, ya, bisa dugem bisa durem. Dia mabok-mabokan, ya, joget-joget, kemudian terpeleset, lalu karena orang yang lain juga sedang mabok, dia terinjak-injak oleh temannya, mati. Jadi masuk neraka juga, udah susah payah masuk neraka lagi, ya. Semua manusia akan susah payah. Sementara susahnya orang beriman bahkan bisa dinikmati, ya. Semacam sekarang ini kan sholat subuh itu susah payah. Karena apa? Kita harus menahan kantuk, kita harus berjalan ke masjid. Tapi kita menikmatinya karena kita yakin bahwa ini kita sedang melaksanakan perintah Allah. Duduk mendengarkan pengajian juga susah payah, ya. Apalagi suara ustadznya mendayu-dayu bikin ngantuk kan gitu. Jadi harus berjuang tuh untuk memperhatikan, ya, kayak begitu. Karena ternyata banyak orang yang kuat duduk di bioskop 2,5 jam, untuk duduk di pengajian 1 jam saja dia tidak kuat. Banyak orang yang lari 1000 km maraton untuk berangkat ke masjid yang jaraknya 200 meter aja nggak kuat, gitu kan. Padahal sama itu susah, ya. Sama susah, dan susahnya adanya di hati, itu masalahnya, ya. Hatinya belum ada kecintaan kepada ingin mendapat ridho Allah dan ingin mendapat kebaikan akhirat. Nah oleh karena itu sebagai orang beriman kita harus menguatkan tekad dan meyakini kalaupun kita susah nggak apa-apa, susahnya kita akan mendatangkan ridho Allah, karena orang kafir pun pasti susah. Itu surat ke-3 ayat 139 dan 140, ya. Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada
wallahu la yuhibbud dzalimin. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ya, jadi kalaupun terjadi kesusahan, terjadi keburukan, dari sisi Allah semuanya terpuji, ya. Dari sisi Allah semua tujuannya untuk kebaikan yang lebih besar, ya. Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah sedikit pun, ya. Hari-hari kemenangan kami pergilirkan di antara manusia supaya ada di antara kalian yang mati syahid, ada di antara kalian yang diuji keimanannya dengan bersabar, ya. Ada di antara kalian yang berhasil mengentaskan diri dari kezaliman dikarenakan dia tidak punya apa-apa, kan gitu kan. Orang yang zalim itu orang yang merasa punya apa-apa. Nah, ini di surat yang kedua, yaitu di surat ke 96 ya, Al-Alaq ayatnya ayat 6 dan 7. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna, ya. Ayat 6 dan 7. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Nah, itulah ketika seseorang merasa sudah cukup ilmunya, maka dia tidak mau lagi ngaji. Ketika seseorang merasa sudah cukup hartanya, maka dia bersikap sombong kepada orang miskin. Ketika dia merasa berkuasa, maka dia bersikap zalim tadi, ya. Jadi ini disadari bukan hanya menurut ayat tadi, ya, surat Al-Alaq ayat 6 dan 7, bahkan ada ungkapan terkenal di kalangan politisi atau negarawan dari seorang seorang menak, ya. Menak itu naon bahasa Indonesianya, ya. Seorang ningrat Inggris namanya Lord Acton, ya. Lord Acton menulis kepada pendetanya Uskup Mendel Creighton, ya, tahun 1887. Dia menulis pernyataan, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men. Yang namanya kekuasaan cenderung membuat seseorang bersikap korup, ya. Kalau kekuasaannya mutlak, maka korupnya juga bersikap mutlak. Dan orang yang dianggap orang hebat kebanyakan adalah orang yang jahat, gitu kan. Kenapa dia bisa jadi hebat? Karena dia bisa jahat. Gitu. Makanya ulama-ulama dahulu sering menumbuhkan rasa takut, ya, karena mereka tahu bahwa orang-orang akan nurut kepada mereka dengan otoritasnya sebagai ahli ilmu, ya. Makanya kekuasaan di sini jangan hanya diartikan kekuasaan politis, kekuasaan jabatan. Bisa saja kekuasaan karena dia punya harta, akhirnya dia cenderung korup juga, gitu. Biasa saja kekuasaan karena dia dianggap ustadz, dianggap ulama, ya. Namanya ustadz bisa mendalili amal, kan gitu. Akhirnya juga bersikap sewenang-wenang, ya, menyakiti orang lain, ya. Nah, ini makanya yang paling mungkin untuk selamat adalah orang yang berilmu jika dia punya rasa takut kepada Allah, ya. Karena dia dikendalikan untuk tidak melanggar kekuasaannya tadi dalam tanda kutip, ya. Maka kita harus sadar bahwa kita sejak kecil itu kita tidak tahu apa-apa, lalu kita diberi ilmu. Ilmu itu digunakan untuk mengenal Allah agar kita terus mentauhidkan Allah, terus beribadah kepada Allah dengan tuntunan Rasulnya, beribadah sesuai sunnah dan ikhlas didasari tauhid. Itulah makna syahadatain, itulah inti ajaran Islam, ya.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jima'uddini aslan. Agama ini terhimpun dalam dua pokok. Yang pertama, alla na'budu illallah wa alla na'budahu illa bima syara'. Wa hada makna asyhadatayn. Pokok agama Islam ini kita harus beribadah hanya kepada Allah saja, itu namanya ikhlas. Dan kita beribadah kepada Allah harus dengan apa yang disyariatkannya melalui Rasulullah SAW, itu namanya mutaba'ah. Dan itulah makna syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah, artinya kita tidak akan menyembah kepada yang lain selain Allah. Kita tidak akan bersandar kepada yang lain selain Allah. Tidak boleh kita minta-minta di kuburan, tidak boleh kita minta-minta di laut, tidak boleh kita minta-minta di danau kayak tadi ya. Karena itu telah bersandar kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Kemudian kita beribadah harus dengan yang disyariatkan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan ngarang-ngarang sendiri ya. Jangan bikin-bikin sendiri, kayaknya ini lebih bagus. Sebab orang yang berbuat bid'ah itu dosanya yang pertama dia tidak taat, yang kedua dia merasa lebih pintar. Dia merasa lebih pintar dari Al-Quran dan Sunnah. Itu masalahnya ya. Itu surat ke-49 ayat ke-1 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih ya. Silakan dibaca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, jadi mendahului Allah dan Rasulnya diantaranya yaitu mengarang-arang ibadah, mengarang-arang upacara-upacara yang tidak diajarkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, lalu menganggap itu lebih baik daripada yang diajarkan oleh Nabi ya gitu. Itu permasalahan besar yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini ya. Tauhidnya dirusak dengan istilah yang indah yang disebut kearifan lokal katanya. Kearifan lokal itu tidak boleh mengalahkan kearifan yang lebih besar ya. Yang disebut arif itu bersyukur, beribadah, bertauhid ya, seperti Luqman kan. Walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Luqman pandai bersyukur. Bahwa Luqman menasihati bait qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang disebut arif itu ya beribadah dan tidak musyrik. Ini disebut kearifan lokal, tapi kerjaannya ngaruat ya, membesar-besarkan sesajen, upacara-upacara adat. Itu bukan kearifan lokal, itu kesesatan lokal namanya ya. Jadi kita tidak menolak kearifan lokal, tapi kalau kearifan lokal itu menyalahi yang lebih besar, maka itu bukan kearifan, itu kesesatan lokal namanya. Dan itu adalah ya yang biasa terjadi di kita ya. Sebenarnya kan kalaupun negara ini berdasarkan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, lalu dibikin aturan-aturan yang menentang ya, terutama menentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan ini seharusnya mengharuskan pelajaran tauhid ya, karena dalam Islam ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ilmu tauhid. Ini malah orang yang mengajarkan tauhid dianggap memecah belah, dianggap merisaukan masyarakat, padahal itu justru melaksanakan prinsip yang paling dasar. Jadi tidak boleh aturan yang di bawah menentang aturan yang lebih tinggi. Nah ini juga sama, kearifan lokal itu tidak boleh disebut kearifan lokal, ternyata menentang kearifan yang lebih besar, yaitu keharusan bertauhid, keharusan beribadah sesuai sunnah. Maka itu bohong kalau mereka mengatasnamakan kearifan lokal ketika yang terjadi adalah kesesatan atau kemusyrikan lokal, yaitu bukan kearifan artinya ya. Nah ini perlunya kita jangan sampai merasa lemah tadi kan, wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu merasa lemah, janganlah kamu merasa sedih, karena kamu dituduh sebagai orang yang anti NKRI, dituduh sebagai orang yang meresahkan masyarakat. Rasul juga dulu dibegitukan oleh orang Quraisy ya, tapi Rasul yakin bahwa Rasulullah SAW beliau adalah utusan Allah yang harus menyampaikan kebenaran apapun yang terjadi ya. Makanya surat Iqra ini dikenal sebagai SK kenabian. Jadi Rasulullah SAW dalam kitab Ushulus Salasah disebutkan
nubi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir, ya. Beliau menjadi nabi dengan turunnya surat Iqra 5 ayat pertama. Itu adalah SK kenabian. Wa ursila, dan beliau menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Nah, disitulah dia diangkat, Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul. Jadi nabi dan rasul dibedakan dari sisi keharusan menyampaikan kepada orang yang menentang. Sedangkan nabi itu menyampaikan kepada orang-orang yang memang sudah gampang untuk menerima, ya. Jadi bukan berarti nabi itu adalah diberi wahyu tapi tidak wajib menyampaikan, sedangkan rasul diberi wahyu tapi wajib menyampaikan. Jangankan nabi atau ustadz wae harus menyampaikan gitu. Hanya kalau rasul menyampaikannya kepada orang-orang yang masih menentang, masih sesat, masih menolak begitu, ya. Sedangkan nabi menyampaikannya kepada orang-orang yang memang sudah siap menerima. Jadi sebelum turun surat Al-Muddatsir, Rasulullah SAW mendapatkan penerimaan dari keluarganya sendiri, ya, dari Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Zaid bin Harisah itu anak angkatnya sendiri, ya, kemudian dari Ali bin Abi Thalib sepupunya sendiri, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang dekat, disitulah beliau menyampaikan sebagai nabi. Tapi ketika diutus untuk menyampaikan kepada orang yang masih menentang, maka turunlah surat Al-Muddatsir qum fa'andir, ya. Sehingga Nabi Adam adalah manusia pertama dan nabi pertama, tapi rasul pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama karena menyampaikan kepada orang-orang yang menentang, dan itu ada hadisnya. Hadis syafaatul udma, ketika orang-orang berlarian di padang mahsyar kepada Nabi Adam, Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, aku pun sedang memikirkan dosaku sendiri sampai aku terusir dari surga dan membuat kalian menderita di dunia, kan gitu. Datanglah kepada Nuh karena dia rasul yang pertama, gitu kan. Ada dalam hadis Syafaatul Udma bahwa rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Makanya istilah 25 nabi dan rasul itu terlalu umum, ya, karena sebenarnya jumlah nabi dan rasul hakikatnya bukan segitu. Itu hanya yang dikenalkan kepada kita, dan tadi tidak semua statusnya bisa dikatakan sebagai nabi dan rasul. Ada yang nabi saja, ada yang rasul sekaligus nabi, ya. Kemudian juga ada yang tidak disebut di sana padahal dianggap juga sebagai nabi. Contohnya Khidir, ya. Khidir itu orang yang ditemui Nabi Musa, lalu dia mengatakan, aku melakukan perbuatan ini bukan kemauanku, aku dari perintah Allah, berarti dia seorang nabi. Kemudian Uzair itu oleh orang Yahudi disebut anak Allah karena Isa alaihissalam ibnu Maryam disebut anak Allah oleh orang Nasrani, maka kemungkinan besar Uzair juga seorang nabi, gitu, ya, karena kesolehannya, ya. Jadi ada yang disebut dalam Al-Quran secara langsung maupun secara tersirat, tapi tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang kita kenal. Sementara dalam hadis disebutkan tadi, ketika Adam alaihissalam disebut sebagai nabi, tetapi Adam sendiri mengatakan rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, ya. Makanya apa yang kita pelajari harus ada penyempurnaan, ya. Semacam kita beriman kepada para malaikat, lalu menyebutkan malaikat itu ada 10, itu keliru, ya. Yang 10 yang disebutkan itu adalah yang tugasnya dijelaskan kepada kita atau nama-namanya dijelaskan kepada kita. Padahal malaikat itu jumlahnya jauh lebih banyak dari seluruh jin dan manusia sejak awal penciptaan sampai akhir zaman nanti, ya. Malaikat itu jauh lebih banyak. Hanya kita cuma dikenalkan 10 ketika belajar rukun iman di sekolah dasar, kan gitu kan. Dan diantara yang 10 pun kalau dilihat secara riwayat ada yang kurang tepat, ya. Misalnya yang kita kenal malaikat Jibril, tugasnya adalah menurunkan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya adalah mengatur hujan dan rizki, kayak begitu. Kemudian malaikat Israel tugasnya pencabut nyawa. Ternyata nama Israel itu tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Israel itu adanya dalam kisah-kisah Israiliyat dari Bani Israel. Yang ada dalam Al-Quran disebutnya malakul maut, ya. Jadi kita lebih tepat menyebutnya sebagai malakul maut saja, malaikat pencabut nyawa. Adapun nama Israilnya itu tidak ada dasar yang sahih, ya.
Ya karena kita sudah terlanjur saja diajarin kayak gitu ya. Tapi istilah Israel sendiri itu tidak ada riwayat yang sahih apakah malakul maut. Sebenarnya itu juga bukan satu pencabut nyawa, itu banyak ya. Tapi satu yang jadi kepalanya ya, satu yang jadi pemimpinnya ya gitu. Sebagaimana malaikat penjaga neraka itu disebut malaikat apa yang kita tahu? Malaikat Malik ya, tapi Malik itu memimpin 18 yang lain, jadi 19 penjaga neraka disebut Zabaniyah. Jadi Zabaniyah itu seluruh malaikat penjaga neraka ada 19. Kepalanya ya satu, yaitu Malik. Nah gitu ya. Jadi tidak benar kalau dikenalkan sejak kecil malaikat itu ada 10, sehingga akhirnya gimana caranya malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa orang di Indonesia sementara ada orang yang mati juga di Palestina gitu kan. Ya itu bingung karena kita salah dikenalkan, seolah-olah pencabut nyawa juga hanya satu itu adalah pemimpinnya, pasukannya banyak gitu kan. yang dipimpinnya banyak. Nah seperti itu ya. Berarti malaikat Ridwan juga anggotanya banyak. Iya, sebab di surat Fusilat yang membagiakan orang-orang yang masuk surga itu para malaikat, bukan hanya satu orang ya. Surat ke-41 ayat 30 sampai 32. Nah, di situ jelas bahwa orang masuk surga disambut oleh para malaikat, bukan hanya satu. Bukan hanya satu ya. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi di situ malaikat. Jadi artinya malaikat itu jamak dari malak ya. Kita sudah terlanjur menyebut malaikat, maka kalau banyak jadi malaikat ya. Padahal malaikat itu dalam bahasa Arab sudah jamak. Kalau satu disebut malak. Jadi yang betul adalah malakul Jibril, malakul Mikail, malakul maut. Nah kayak begitu. Kalau banyak baru disebut malaikah. Nah gitu ya. Tapi karena kita sudah terlanjur kenalnya sebagai malaikat, ya sudah, malaikat dalam bahasa Indonesia berarti satu gitu kan. Kalau banyak didobelkan jadi malaikat. Nah kayak begitu. Nggak apa-apa, seperti ulama, seperti hadirin ya gitu kan. Dulu Yus Badudu mengatakan nggak usah bilang hadirin sekalian atau para hadirin sekalian, karena hadirin itu sudah jamak. Iya jamak kalau dalam bahasa Arab, kan ini sudah jadi bahasa Indonesia. Karena sudah jadi bahasa Indonesia maka kita boleh menyebut para hadirin ya gitu. Sebagaimana ulama ya, ulama itu jamak kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya boleh, itu dia seorang ulama boleh. Walaupun dalam bahasa Arab seharusnya dia seorang alim ya gitu kan, atau seorang ahlul ilmi. Tapi kalau sudah di Indonesia kan, ya itu namanya bahasa serapan ya. Jadi bahasa serapan, ulama itu jadi tunggal. Padahal seharusnya ulama itu sudah jamak ya, sudah banyak. Tapi nggak apa-apa karena kita kan bicaranya bahasa Indonesia ya, kayak begitu. Nah demikian pula malaikat. Malaikat itu jamak dari malak kalau asalnya dari bahasa Arab. Karena sudah diserap dalam bahasa Indonesia, maka kita mengatakan rukun iman yang pertama iman kepada Allah, rukun iman yang kedua iman kepada para malaikat Allah. Padahal harusnya iman kepada para malak. Para malak itu tunggalnya ya, jamaknya malaikah. Baik, pembahasan tentang hal yang bisa merusak dan menghilangkan tauhid adalah berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Allah menjelaskan ini dalam ayat yang sangat panjang dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 65. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim dengan hukum togut, padahal mereka telah diperintah mengingkari togut itu.
Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna, yaitu dengan berhukum kepada selain hukum Allah tadi ya. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Maksudnya harus bersikap tegas terhadap orang-orang munafik yang mengaku KTP-nya Islam tapi menolak syariat, menolak hukum Allah, menolak Al-Quran dan As-Sunnah ya, karena menurut mereka lebih baik sugan jeung cenah daripada Quran jeung sunnah kan gitu. Itu adalah ciri kemunafikan ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan ayat yang paling menentukan ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, ini oleh Pak Sigit saja, surat 4 ayat 65 ya. Ini adalah penentu bahwa berhukum kepada selain hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW bisa merusak tauhid atau menghancurkan tauhidnya. Seseorang bisa hilang tauhidnya atau tauhidnya menjadi lemah ya, karena dia tidak berhukum kepada hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya, silakan Pak Sigit. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, makanya kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Ya, kalau kita mengucapkan raditu billahi robba, berarti kita harus mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, jangan menganggap ada sandaran lain selain Allah ya. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, maka kita harus mengikuti aturan Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan ridho bahwa Muhammad sebagai nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, kata Syekh Safar bin Abdurrahman Al-Hawali ya, yang pernah jadi ketua jurusan akidah di Universitas Ummul Qura Mekah, tingkatan raditu, aku ridho, itu ada 3 tingkat. Yang pertama, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Seseorang itu dikatakan beriman dan dia termasuk orang yang ridho ya kepada Allah, kepada Islam dan kepada Rasulullah SAW jika dia mau berhukum kepada hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW walaupun hatinya masih merasa berat ya, bahwa ini hukum Islam pasti benar, saya harus mengeluarkan zakat walaupun berat ya gitu kan. Ini hukum Islam pasti benar, saya harus berusaha sholat ke masjid karena saya seorang laki-laki ya, saya tidak ingin jadi laki-laki yang solehah. Laki-laki yang solehah itu sok sholat tapi sholatnya di imah terus, itu solehah namanya ya. Kalau laki-laki yang soleh mah sholatnya di masjid, nah gitu ya. Saya tahu bahwa seorang laki-laki boleh menikah lebih dari 1 istri, walaupun saya berusaha mencegah suami saya untuk tidak menikah lagi. Nah, ibu-ibu harus ridho bahwa itu hukum itu benar gitu, bahwa itu boleh dalam syariat Islam. Itu yang dimaksud ridho, yaitu mau berhukum walaupun mungkin ada berat ya, tapi kita tidak mengingkari hukum tersebut. Nah, disitulah keridhoan yang pertama namanya Islam, yaitu iman belum masuk tapi dia sudah tunduk ya, surat ke-49 ayatnya ayat ke-14, yaitu walaupun imannya belum penuh tapi dia sudah taat, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya walaupun dilakukannya kadang-kadang dengan berat hati.
Pernahkah kita sholat berjamaah sambil hoream? Pasti pernah. Apalagi pengajian kayak gini sambil hoream pasti pernah. Nggak apa-apa hoream oke gitu. Yang penting kita mau gitu kan. Ya silakan Mas Sigit. Ya. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Ia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi tingkat pertama adalah tahkimur Rasul. Hukum yang berlaku pada dirinya hanya hukum yang dibawa Nabi Muhammad, dan itu harus tegak di hatinya walaupun dia belum bisa melaksanakan di lahirnya. Ya, aqimu daulatal islami fi sudurikum takum lakum ala ardikum. Tegakkan dulu kekuasaan Islam itu di dadamu, baru bisa tegak di negara kamu. Jadi, mengapa di kita tidak bisa tegak syariat Islam? Karena yang mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta itu ya orang Islam sendiri, karena belum tegak di hati mereka. Ya, apa sih yang disebut Piagam Jakarta? Piagam Jakarta itu adalah naskah proklamasi yang akan dibacakan ketika Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Karena dulu Jepang menjanjikan, ya, menjanjikan kalian nanti, sekarang kami kuasai karena kalian dibebaskan dari penjajahan Belanda, nanti kami akan berikan kemerdekaan. Maka bikinlah BPUPKI dan PPKI, kan gitu. Jadi PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menghasilkan teks proklamasi yang disebut Piagam Jakarta. Tiba-tiba terjadi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Lalu setelah itu ada kekosongan kekuasaan dari 14 sampai 17 Agustus. Maka inisiatif tokoh waktu itu Soekarno dan Hatta diculik oleh pemuda Kepegangsaan Timur 56 dan dibuat teks proklamasi sendiri. Itu pun sebenarnya sudah suatu bentuk pengkhianatan. Ya, itu sebenarnya sudah ada teks proklamasinya, ya. Tapi kemudian dibikin aja yang coret-coret gitu kan. Nah, akhirnya untuk menghibur hati, tanggal 18-nya ditetapkanlah teks proklamasi itu sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar dengan syarat 7 katanya harus dicoret. Kenapa? Karena belum tegak di dada umat Islam. Gitu, itu masalahnya. Makanya sekarang pelajaran tauhid itu penting. Tidak ada gunanya orang sholat tapi dia menolak hukum Allah, batal itu Islamnya. Banyak orang yang sholat tapi saya mah Islam tapi saya tidak setuju dengan syariat. Omongan apa itu? PKI aja kalau ditanya, ya, kamu ingin Indonesia jadi negara komunis, mereka semangat, saya ingin. PKI aja, ini orang Islam ngomong, saya orang Islam tapi saya tidak setuju syariat, nggak setengah ngaku Islam kali gitu mah gitu. Ini masalah yang sensitif memang, tapi harus disampaikan, ya, karena dari sisi akidah seseorang itu baru diterima imannya jika dia memenuhi 4 syarat. Ya, pernah saya sampaikan, ya. Syurutul muslim arba'ah. Syarat seseorang dikatakan muslim itu jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama tauhid. Dia tidak boleh menyekutukan Allah, merealisasikan iyyaka na'bud, menyembah hanya Allah saja, wa iyyaka nasta'in, bersandar, bertawakal, berserah diri juga hanya kepada Allah saja. Yang kedua, inqiyad. Inqiyad itu keterikatan hatinya hanya kepada hukum Allah saja. Bukan berarti dia selalu taat, dia mungkin kadang-kadang melanggar, tapi dalam hati merasa berdosa. Nah, itulah inqiyad. Ya, inqiyad itu kebenaran hanya berdasarkan hukum Allah saja. Ya. Jadi kebenaran itu adalah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Inqiyad itu komitmen, keterikatan, dan itu juga syarat la ilaha illallah. Ada inqiyad. Ada keterikatan hati kepada kalimat ini, ya, bukan sekedar mengucapkan doang gitu, ya. Yang ketiga adalah baro'ah. Baro'ah itu berlepas diri dari kemusyrikan, kekafiran dan para pelakunya. Kita yakin mereka ahli neraka, kita yakin mereka musuh Islam gitu, ya. Jangan malah menganggap kita kan sama-sama pengen ke surga walaupun dia bukan muslim, ya. Mereka juga agamanya baik. Nah, ngomong begitu itu sudah keluar dia dari Islam karena melanggar syarat yang ketiga, yaitu baro'ah. Ya, orang yang beriman tidak mungkin berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu surat 58 ayat 22, ya.
La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat terakhir. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ya, jadi itu syarat yang ketiga, baro'ah atau berlepas diri dari kekafiran, kemusyrikan dan para pelakunya. Yang keempat, syaratnya harus mengajak orang lain ke jalan Allah, mengajak orang lain untuk bertauhid, mengajak orang lain untuk terikat dengan hukum Allah, mengajak orang lain untuk memusuhi kekafiran, kemusyrikan dan para pelakunya. Itu disebut syurutul muslim, TIBA ya, tiba, tauhid, inqiyad, baro'ah dan ajak. Ajak itu karena kita ingin diakui sebagai pengikut Nabi, maka kita mengikuti jalan beliau, yaitu mengajak orang lain kepada Allah, mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah dan berhukum kepada hukum Allah. Itu surat ke-12, surat Yusuf, ayatnya ayat ke-108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittabani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya, jadi para ahli bahasa mengatakan ya, manittaba ini maktufun bidomiri ana fi ad'u, ay manittaba'ani yad'una ilallah kama ad'u. Aku beserta para pengikutku, maksudnya sama-sama mengajak ke jalan Allah. Artinya seseorang yang mengaku Islam tapi tidak mau meyakinkan orang lain tentang kebenaran Islam, dia berarti ragu dengan agamanya sendiri. Iya kan? Ya, kalau dia tidak yakin dengan agamanya sendiri, maka dia juga batal keislamannya atau tidak memenuhi syarat sebagai muslim. Jadi di satu sisi Rasulullah SAW telah menjamin kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Nah, siapa yang enggan diuraikan oleh para ulama. Yang enggan itu yang tidak memenuhi 4 syarat tadi: tauhid, berhukum dengan hukum Allah, inqiyad, melepaskan diri dari kekafiran dan kemusyrikan, baro'ah, berdakwah, mengajak orang lain ke jalan Allah, itu tiba ya, tauhid, inqiyad, baro'ah dan ajak. Dari 4 syarat ini, ketika hal-hal yang merusak dan menghilangkan tauhid diantaranya berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah, berarti melanggar syarat yang mana? Sigit. Jadi ini kan judul besarnya begini. Judul besarnya adalah ucapan dan amalan yang dapat menghapus dan mengurangi tauhid ya. Itu bab 2 ya. Pasal ke-6-nya, di antara ucapan dan amalan yang dapat menghapus dan mengurangi tauhid adalah berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Lalu saya jelaskan ini kaitannya dengan 4 syarat muslim. 1 harus bertauhid, 2 harus inqiyad, 3 harus baro'ah, dan 4 harus ajak. Kalau berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah berarti melanggar syarat yang mana? Syarat yang kedua, yaitu syarat inqiyad ya. Syarat untuk hatinya hanya terikat kepada hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW saja, baru diterima Islamnya. Memang orang yang beriman hanya sebesar dzarrah sekalipun, hanya sebesar debu sekalipun, dia bisa keluar dari neraka dan pada akhirnya masuk surga. Bahkan surganya juga diriwayatkan 10 kali dunia dan seisinya. Itu
iman sebesar debu dihargai 10 kali dunia dan seisinya. Kalau apa? Kalau diterima, itu masalahnya ya. Ya, supaya bisa diterima tadi penuhi syarat-syaratnya. Sehingga ada yang sampai menanyakan, Ustadz, apa sih iman yang sebesar debu itu? Ya tidak bisa dipastikan, tapi ada beberapa contoh. Contohnya dalam hadis disebutkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan langsung tegas, dengan peraturan, ya gitu kan. Wa illam yastati fabilisanihi. Kalau dia tidak mampu mengubah dengan tangannya, ubahlah dengan mulutnya. Ya, kasih tahu itu salah, ya. Jelaskan begitu ya. Wa illam yastati fabiqalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka dia ingkari dengan hatinya. Ini melanggar hukum Allah nih, ini tidak sesuai dengan perintah Nabi nih. Dia mengingkari dengan hatinya, menunjukkan kebencian. Dia pergi, dia mendoakan agar Allah memberi hidayah kepadanya. Kalau tidak mengingkari dengan hati ketika melihat kemungkaran, maka dia tidak punya iman lagi. Wadzalika adaful iman, mengingkari dengan hati itulah selemah-lemahnya iman. Walaisa min wara'i dzalika min iman. Kalau sudah tidak mau mengingkari dengan hati, berarti sudah tidak ada inqiyad di hatinya kepada hukum Allah. Sudah tidak mengakui bahwa kebenaran itu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka percuma dia melakukan amal yang lain, karena hatinya tidak terikat kepada hukum Allah. Itu masalah besar, ya gitu ya. Maka itu salah satu iman yang selemah-lemahnya. Nah, apakah sebesar debu atau lebih besar dari itu, wallahu alam. Tapi itu salah satu contoh iman yang selemah-lemahnya itu kalau hanya mengingkari dengan hati, artinya menolak. Ini tidak benar nih, tapi saya tidak bisa ngomong, saya juga tidak bisa mencegah, ya. Minimal pergi, ya. Seperti dulu saya contohkan, ada seorang bupati di Tangerang, di zaman Pak Harto ini ya. Dia disuruh meresmikan pembangunan suatu gedung. Lalu ketika datang, bupati itu disuruh menyaksikan penyembelihan hewan, kepalanya ditanam di gedung tadi, ya. Kata bupati tadi, nggak mau, ini mah musyrik, saya pergi aja. Dia tidak bisa mencegahnya, tapi dia sudah ngomong dan dia sudah pergi, ya. Namanya Tajul Arifin atau siapa namanya, itu luar biasa, itu zaman Pak Harto, ya. Dan sekarang orang malah tadi seenaknya saja dengan alasan kearifan lokal, ayo kita hajatan ruatan lembur, kita tolak bala gitu kan. Itu saya setiap lewat ke Lembang itu ada spanduk kepala desa yang bikin ruatan lembur. Saya hanya bisa mengingkari dengan hati, dan tuh bisa ngomong kemana, paling ngomong di sini kan kayak gitu. Tapi harus ada yang mencegah hal-hal seperti itu, ya. Harus ada yang mencegah kemusyrikan, sebab imannya nggak akan diterima nanti, nggak ada sebesar darah pun nggak ada. Kalau dia menolak hukum dan menyekutukan Allah, menolak hukum Allah dan menyekutukan Allah, itu hilang imannya sama sekali, rugi. Walaupun sekarang dianggap sebagai orang yang berjasa, yaitu membesar-besarkan kearifan lokal, padahal itu kesesatan lokal, bukan kearifan. Kalau arif pasti tidak musyrik, kalau arif pasti akan beribadah dengan benar, ya. Itu contohnya Luqman, yaitu surat 31 ayat 12 dan 13 itu sebagai dalil, ya. Yang disebut orang yang hikmah, orang yang mendapat kearifan adalah orang yang bersyukur, yaitu beribadah, dan orang yang tidak menyekutukan Allah. Contohnya yaitu Luqmanul Hakim, itulah orang yang arif, orang yang bijaksana. Nah, kayak begitu ya. Silakan. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, jadi di sana jelas dua contoh tentang kearifan. Yang pertama, Luqman menyuruh kepada anaknya untuk bersyukur, karena yang bersyukur itu untuk dirinya sendiri. La in syakartum
la'azidannakum. Kalau kamu bersyukur nanti Allah akan menambah nikmat bagimu. Kemudian orang yang syirik itu dikatakan melakukan kedoliman yang paling besar sehingga Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya. Jadi yang disebut arif itu, yang disebut bijaksana itu kalau terus bersyukur dengan beribadah dan kalau tidak menyekutukan Allah dengan ikhlas dan bertauhid, itu baru orang yang bijaksana ya. Bukan orang yang melakukan sesajen-sesajen ya, melakukan tadi hajat lembur, hajat hajat laut ya, hajat gunung ya, dan lain sebagainya dengan alasan kearifan lokal, padahal itu kesesatan lokal. Dan ini perlu disampaikan, karena kalau tidak disampaikan nanti orang tertipu dengan istilah tadi ya. Sebagaimana tertipu dengan istilah rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin disalahgunakan dengan kata-kata tidak perlu mencela orang kafir, tidak perlu membenci orang yang LGBT karena kita mah rahmatan lil alamin. Itu salah itu. Rahmatan lil alamin itu kalau kita mengajak orang untuk mentaati Rasulullah SAW, barulah kita jadi rahmatan, mengikuti rahmatnya, sifat rahmat yang ditetapkan Allah dengan diutusnya Rasul ya. Diutusnya Rasul itulah rahmatan lil alamin. Kita adalah dampak dari diutusnya Rasul menjadi umatnya. Kalau kita mau menunjukkan rahmatan lil alamin, justru harus membuat orang untuk taat kepada syariat, untuk mengikuti hukum yang dibawa Rasul, barulah kita rahmatan. Kalau tidak mah membiarkan orang yang tidak taat kepada Nabi Muhammad itu sama dengan mencelakakan orang lain. Bukan jadi rahmatan lil alamin lagi. Nah, seperti itu. Baik, mangga sama Pak Sigit diatur kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Mangga Pak. Jika dia berhukum dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun masih ada keberatan, yang penting hukum bagi saya hanya hukum Islam, tidak ada yang lain. Nah, gitu. Itu baru diakui dia sebagai Muslim. Nah, tingkatan berikutnya disebut mukmin. Mukmin itu syaratnya dia berhukum dan tidak keberatan lagi, dia berhukum dan tidak ragu lagi bahwa inilah yang benar. Itu mukmin. Tingkatan yang ketiga, wa yusallimu taslima, dia memperjuangkan hukum itu dengan maksimal, dia berjihad dengan harta dan jiwanya. Itu tingkatan muhsin, tingkatan ihsan. Jadi tingkatan dalam dinul Islam, sebagaimana tadi tingkatan keyakinan, ada yang disebut Islam. Yang penting saya yakin Islam itu benar, walaupun berat saya tetap taat kepada hukum Allah. Itu tingkatan Islam. Yang kedua, sudah tidak ragu-ragu dan sudah tidak keberatan. Jadi kalau sholat berjamaah itu memang sudah nyaman, bahkan ngerasa gelisah kalau sudah adzan nggak ketemu masjid gitu kan. Itu sudah iman itu ya. Yang ketiga ihsan ya, tekiat hoyong sholat jam 7 oge nungguan duhur engke tos ieu nya tos suruk teu keluar itu ihsan, geus tekiat hoyong sholat duhur cenah kitu ya. Itu hiperboliknya begitu ya. Tapi intinya ada Islam yaitu tunduk, ada iman yaitu lapang dada, ada ihsan yaitu optimal ya gitu. Itu dari sisi keridhaan terhadap agama ini. Adapun dari sisi keyakinan ada 3 macam keyakinan. Keyakinan yang pertama disebut ilmul yakin. Ya, dalam surat At-Takasur itu ada 2, ilmul yakin dan ainul yakin ya. Kalau kamu mengetahui bahwa jahanam itu ada, kamu harusnya jangan tertipu oleh dunia.
Karena nanti kamu akan yakin dengan mata sendiri melihat jahanam itu. Ya. Begitu juga tentang surga, ya. Surga itu kita baru sampai derajat ilmu yakin. Ya, ilmu yakin yaitu diberitahukan surga itu begini, tapi kita tetap yakin. Nanti kalau sudah melihat, sebagaimana orang yang paling kecil imannya tadi, yang baru dikeluarkan dari neraka setelah dia berjuta-juta tahun disiksa karena dia punya iman sebesar debu, dia diperlihatkan pintu surga, lalu melihat ke dalamnya dan melihat dengan mata kepala sendiri. Alangkah bahagianya orang-orang yang di surga. Itu disebut ainul yakin. Nah, baru setelah memasukinya dia akan hakul yakin, ya, kalau nanti sudah memasukinya. Tapi di dunia, untuk bisa sampai 3 tingkatan keyakinan itu ada salah seorang mentor saya, ya, Ustadz Umar Khair namanya, rahimahullah, sudah meninggal. Beliau menyebutkan seperti seseorang mendengar tentang sirkus. Sirkus itu pekerjaan yang hebat tapi resikonya berat. Bahwa ada orang bisa berjalan di atas tali dan bisa menggendong asistennya di atas tali itu, dan dia bisa menyeberang tali itu sampai ke seberang. Nah, karena kita pernah mendengar keterampilan seperti ini, maka kita percaya ada orang seperti itu. Dia pasti berlatih keseimbangan, mungkin pakai tongkat, mungkin hanya sekedar dengan gerak badannya, dan dia bukan hanya berjalan sendiri tapi bisa berjalan dengan membawa asistennya di punggungnya, dan dia menyeberang dengan selamat, ya. Itu disebut ilmu yakin. Nah, jadi kita yakin Islam itu benar, maka kita taat saja kepada ajaran Islam. Itu tingkatan Islam tadi, ya. Yang kedua, ainul yakin, dia nonton sendiri di sirkus. Oh benar, orang ini gimana latihannya, ya? Kenapa dia bisa berjalan di atas tali, dan orang yang di atasnya dipanggul juga merasa tenang-tenang saja, ya? Lalu dia bisa menyeberang, ya, menyeberang. Maka dia lebih percaya lagi karena sudah melihat kenyataannya. Ini tingkatan ainul yakin. Tapi untuk sampai hakul yakin, kata mentor saya tadi, sampai hakul yakin itu begini. Si orang yang naik, yang berjalan di atas tali itu mengumumkan kepada hadirin, wahai hadirin, hari ini asisten saya sedang sakit. Siapa yang mau numpang di atas punggung saya dan percaya penuh bahwa kamu tidak akan jatuh karena kebetulan jaring pengamannya juga rusak sekarang ini. Gitu. Nah, itu sedikit banget, itu yang hakul yakin itu sedikit banget. Yaitu bisa memperjuangkan Islam dengan berkorban harta dan jiwa, dan yakin ini jalan yang benar, tidak ragu-ragu lagi. Tetapi lumayan tadi sudah sampai ilmu yakin pun disebut Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu. Minimal kamu masih punya iman walaupun sebesar debu. Minimal kamu pasti masuk surga walaupun mungkin lewat neraka dulu. Itu kan lumayan gitu. Cuma kenapa kita harus sampai kepada hakul yakin? Karena itulah yang menyebabkan dosa kita diampuni dan kita mendapat surga yang paling tinggi, ya, yaitu orang yang berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Surat 49 ayat 15 dan surat 9 ayat 111. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi, tingkatan hakul yakin, ya. Silakan. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Yang keduanya surat 9 ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ya, itu lebih sulit, ya, kalau digambarkan seperti sirkus. Sekarang ada gambaran yang lebih mudah. Gambaran yang lebih mudah adalah naik pesawat terbang, ya. Naik pesawat terbang itu lebih mudah. Yang pertama,
orang yang ilmu yakin mengetahui bahwa manusia bisa terbang di udara dengan alat yang disebut pesawat terbang. Belum pernah dia melihat ataupun belum pernah dia merasakan, tapi dia percaya ada manusia yang bisa melintas benua dengan terbang di udara. Lalu setelah itu dia melihat pesawatnya. Dia melihat pesawatnya, kemudian dia melihat di bandara, ternyata betul bisa ngapung setelah ngawahan tek lalu naik ke atas. Oh iya betul gitu kan, itu namanya ainul yakin. Yang ketiga, dia ingin merasakan sendiri. Orang yang pertama kali terbang pasti takut dulu, kumaha lamun ke murag. Nah, itulah hakul yakin gitu kan. Orang yang berjuang dalam Islam biasanya ragu dulu ya, takut dulu, kumaha lamun ke ieu teh bener, kumaha lamun urang teh dia. Nah, pasti ada pikiran-pikiran manusiawi, pikiran-pikiran duniawi begitu ya. Jadi kalau kita ingin hakul yakin ya harus siap berkorban, harus siap untuk menghilangkan kepedulian terhadap omongan manusia, menghilangkan kebergantungan kepada kenyamanan dunia gitu. Itu supaya bisa hakul yakin. Sebab orang yang pernah terbang pun kadang-kadang tergantung pesawatnya. Saya dulu waktu di Saudi Arabia, pertama kali terbang saya karena pergi ke Saudi Arabia ya. Itu di sebelah saya ada seorang Arab ya, kolonel dia bertanya, kamu kenapa gelisah gitu? Saya pertama kali nih terbang Pak, gitu saya bilang gitu. Kamu dari mana? Dari Indonesia gitu. Tenang saja gitu kan, nih alamat saya, nanti telepon ya kalau sudah mendarat gitu kan kayak gitu. Tapi di telepon dia nggak pernah ngejawab memang, tapi basa-basi lah gitu. Tapi waktu itu dia menenangkan karena saya pertama kali terbang. Kemudian setelah itu beberapa kali bisa terbang dengan pesawat yang besar, nyaman dan tidak ada goncangan. Nah, begitu pulang ke Indonesia, saya diundang oleh masjid di Universitas Diponegoro untuk mengisi kajian mengenai perbedaan awal bulan. Tapi kajian itu tepat di tanggal 20 Ramadan. Saya bilang malamnya saya harus menjadi panitia itikaf. Jadi saya berangkat bisa saja dengan darat, tapi pulangnya harus dengan pesawat. Saya bilang supaya bisa sorenya itu masih keburu gitu kan ngurus yang itikaf. Panitia memenuhi, tapi pesawat dari Semarang ke Bandung itu ternyata pesawat CN 212 gitu yang ininya hanya 12 orang. Nah di situ saya gemetar lagi gitu kan. Gitu kan kayak deket banget nih, gimana kalau jatuh nanti ke sungai, gimana nanti mendaratnya. Jadi belum hakul yakin kepada pilotnya gitu kan. Nah, tetapi ada teman saya juga yang bilang, kita kalau sudah terbiasa naik pesawat terbang suka yakin banget ke pilotnya, bahwa pilot ini insya Allah sudah berpengalaman, terbangnya juga mulus, mendaratnya juga mulus, jadi kita tenang. Kenapa kita tidak yakin dipiloti oleh Allah dan Rasulnya? Kenapa tidak yakin dengan dipiloti oleh Al-Quran dan As-Sunnah? Nah, itu gambarannya ya gitu ya. Jadi itulah gambaran yang lebih mudah. Kalau kita suka merasa nyaman naik bis atau naik kereta, Wus kemarin yang kecepatannya begitu tinggi kita nggak takut, padahal kalau tabrakan luar biasa gepengnya itu ya. Kenapa kita tidak yakin kepada tuntunan dari Quran dan Sunnah yang itu mah sudah pasti, tadi disebut janji dari Allah yang pasti ya, baik dalam Taurat, Injil maupun Al-Quran sampai disebutkan seperti itu. Kenapa kita tidak yakin? Nah gitu ya. Betul menurut Bapak bahwa untuk bisa sungguh-sungguh itu sesuai tingkat keyakinan, tapi kalau keyakinan kita lemah, wayahna nanti pahalanya juga jadi sedikit gitu aja ya. Boleh kita mengatasnamakan, dah saya mah baru yakinnya segini, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti dikasihnya dikit ya wayahna. Karena kita ingin dapatnya lebih besar ya tingkatkan keyakinan kita, begitu Pak ya. Ya kalau hakul yakin dalam yang gaib baru kita hakul yakin kalau nanti sudah mengalami ya. Bapak misalnya ingin hakul yakin tentang pertanyaan kubur, ya mati dulu baru bisa hakul yakin. Kalau sekarang mah nggak mungkin hakul yakin, sekarang baru ilmal yakin, tapi itu pun harus cukup. Ilmal yakin dari sisi akidah, tapi hakul yakin dari sisi amal. Hakul yakin dari sisi amal yaitu amal kita betul-betul yakin setelah mati itu lebih penting kehidupan daripada sekarang, sehingga kita lebih banyak beramal untuk persiapan. Misalnya ada malaikat, ada Ya, mengimani malaikat misalnya ya, supaya bisa hakul yakin itu dimulai dengan ilmal yakin dulu. Ilmal yakin bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertugas untuk mengatur makhluk-makhluknya yang lain, yaitu manusia dan jin. Lalu dari ilmu yakin itu
kadang-kadang ada ciri-ciri yang Allah perlihatkan, baik secara indera. Kan ainul yakin itu tidak selalu mata ya, bisa saja dengan cara yang lain. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, jika kamu mendengar ayam berkokok, maka berdoalah kepada Allah, karena di situ ayam sedang melihat malaikat, maka doamu akan diaminkan oleh malaikat itu. Nah, itu salah satu dari ainul yakin ya. Lalu kemudian bentuk hakul yakinnya bukan dengan melihat malaikat itu sendiri, tapi dengan merasakan, ya Allah, mudah-mudahan pengajian ini Engkau terima, karena ternyata ada ayam berkokok, berarti malaikat hadir. Nah, kayak begitu. Makanya saya anjurkan di masjid ini ada kandang ayam. biar kita kalau ngaji kedengaran ayam berkokok, alhamdulillah ya Allah, semoga pengajian ini diberkahi karena malaikat juga hadir. Nah, kayak gitu hakul yakinnya. Di antaranya hakul yakinnya. Tapi saya pernah juga di Masjid Abu Bakar di Al-Amanah, saya ngomong begitu, hadirin, alhamdulillah ya, mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah, kita mendengar kokok ayam gitu. Lalu salah seorang Ustadz Sibuk ngangkat tangan, punten Ustadz, itu suara dering HP saya. Wah, salah, itu dering HP kok ayam berkokok gitu kan. Itu nanti bahaya itu. Dering HP kok ayam berkokok, nanti ada Ustadz di pengajian merasa ini malaikat hadir gitu. Ganti, saya bilang ganti, jangan dari HP-nya ayam berkokok gitu. Nanti terjadi lagi seperti tadi. Alhamdulillah pengajian kita mudah-mudahan diridhoi Allah karena terdengar ayam berkokok. Untung Ustadznya ngomong, Ustadz maaf tadi itu dari HP saya gitu. Ya baik, itu saja. Kembali tadi, ada hakul yakin yang baru bisa terjadi kalau nanti kita mengalami seperti hakul yakin dengan surga. Dari sisi akidah, dari sisi keyakinan, tapi dari sisi amalan kita bisa hakul yakin sejak sekarang. Dari sisi amalan bahwa kita tetap beramal yakin benar bahwa itu pasti terjadi gitu. Nah, seperti itu. Saya kira dicukupkan ya Pak Sigit karena sudah siang. Sebenarnya Pak Ernan kayaknya mau nanya, tapi nanti aja lah gitu. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.